Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Indi Rahmawati di Bakwan Buka bersama TV One. Terima kasih 2.200.000 orang ini. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Terus bertambah nih kayaknya. Bertambah Kami ini tunggu luar ya. Kami tunggu untuk segera Wah, bertambah. belum ditanya. Oh, belum ya. Belum ditanya. Belum ditanya udah nyamber. Ini adalah Vena Quinta. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Teh Indi yang cantik sekali. Kayaknya nggak gini deh lu. Nervous banget Teteh. Lu nggak gitu deh kayaknya. Iya, iya. Orangnya nggak gini banget. Bayangin akhirnya bisa diwawancara sama Teteh tuh mimpi apa Lah gitu emang ya. kenapa? Biasa kan nontonin Teteh dulu. Dari zaman apa? TK? Dari zaman SMA. Awas. Teh. Dari zaman? SMA Teh. Ya ampun. Terus sekarang bisa diwawancara kayak Waktu lu SMA kan masuk jam 7 pagi. iya. Gimana bisa nonton? Weekend. Oh, weekend kok pernah siaran? Weekend. Berarti tidak benar ini. Weekend nonton aku kok. Masa? Teteh masa nggak ada? Enggak ada. Iya. Wah, ketahuan hoax. Nonton aku pasti. Itu jadi zaman SMA baju putih biru udah nonton TV One. Tapi itu ya? abu-abu. Iya, Putih putih abu-abu. Betul. Udah nonton TV One. Nonton karena papaku tuh nonton TV One. Udah kebaca kebetulan. sih. Kalau nggak Pasti Metro, bukan lu yang TV nyetel One. kan? Iya pasti sih. Pasti bokap kan? Betul. Kalau aku sebetulnya Teh. Keluar tuh brentet. Langsung ya. Itu apa yang ditonton berarti lebih ke entertainment gitu ya? Iya sih. Boro-boro Kalau dulu kan berita ya? musik-musik gitu ya Teh. Dulu tuh Boro-boro musik-musik. berita ya? Betul Terus sih. sekarang jadi pembaca berita. Iya kayak nggak kebayang aja sih. Tapi menghayati, baca berita tuh menghayati. Menghayati. Oh, gitu. Karena aku orangnya kan serius ya, kaku ya. Masa? Bener orangnya kaku. Enggak lu TikTok kan lah? Masa sih? Iya. Emang kalau TikTok kan nggak kaku Teh asli. Enggak lah. Enggak lah. Oh gitu. Tapi lu suka berita dari zaman bokap nyetel TV Sebenarnya itu? kalau ditanya suka berita sih ya agak-agak naik turun ya. Karena kan emang yang nonton sebetulnya bokap bukan Iya. aku. Jadi lu paling sambil makan, lewat. Betul. Gitu. Waktu SMP tuh memang dulu tuh Apa Kabar Indonesia Malam tuh sering jadi tontonan juga. Pernah di situ juga aku waktu SMP aku OSIS terus kayak ngirim bantuan sekolahnya. Dan hostnya tuh ingat banget Mbak Tina Talisa. Ya ampun, di situ tuh maksudnya ngirim bantuan Iya, jadi ke kayak Wisma Nusantara. Wisma Nusantara. Oh, iya. Anak SMA cuma kayak ngirim bantuan berapa sekian dari sekolahnya. Terus hostnya tuh Tina Talisa. Iya. Gitu. Oh my God. Jadi kayak berita tuh cuma lewat-lewat aja sih, bukan yang mantengin, suka nonton, enggak. Itu waktu itu ngirim bantuan, masih SMA. Terus sekarang jadi presenternya TV One gitu. Iya, dan ketemu Mbak Tina Talisa tahun lalu. Oh, yang pas lagi Pertama ulang tahun. kali. Iya, pertama kalinya Itu juga. apa rasanya tuh? Kayak- dulu Iya sih. jadi penonton, dulu jadi kirim bantuan, Sekarang jadi bagian gitu. Jadi apa bagian. rasanya? Atau lu udah ngincer? Kalau cita-cita sih berharap iya ya, tapi kayak bisa ada di posisi ini tuh nggak kebayang aja sih. Kayak dream comes true banget. Wow, hebat. Tepuk tangan dong. Gue merinding loh. Lu merinding nggak sama hidup lu Merinding sendiri? banget, merinding. Aku bahkan untuk pas keterima di sini tuh kayak antara nyata dan nggak nyata gitu. Seorang gue bisa keterima di TV One tuh gimana ceritanya gitu. Apalagi aku tuh nggak ada basic jurnalis, terus juga jurusan kuliahnya juga nggak sesuai sih Apa? Teh. Bisnis manajemen. Oh, nyambung sih. Oh, Kan nyambung kalau lah jurnalis ya. dari semua bidang Iya, bisa. Iya. Tapi basically maksudnya kayak dasar-dasar kamera Iya, atau segala iya. macam tuh nggak ada gitu. Oh. Jadi kayak, hah kok bisa? Itu cuma nekat doang sih Teh sebenarnya kuncinya di awal. Waktu dulu mau Taunya apply. dari mana tuh? Nah aku tuh udah ngincer dari kuliah tuh pengen banget sebetulnya kerja di media. Tapi emang nggak direstui orang tua waktu itu kan, jadi jurusannya ambilnya yang lain gitu. Business Kenapa nggak boleh management. sama orang tua? Ya karena mungkin orang tua karena di bidangnya si manajemen ini dulu kuliahnya, jadi kayak berharap anaknya bisa mengikuti jejaknya gitu kali ya. Tapi akhirnya aku bandel Teteh, bandel. itulah. Pas lulus kuliah diam-diam apply ke media. Ih. Jadi pas udah keterima baru bilang aku udah keterima. Dan setelah gitu. mengikuti berbagai proses Iya. itu. Iya betul, pas udah lulus. Jadi aku nggak bilang-bilang kalau di media ini udah keterima. Oh. Udah apa ngikutin tahapan tes-tesnya tuh Udah nggak sempet ke berapa media nyobain? bilang. Aku waktu itu udah 3 media. 3 media. Dari 3, 2-nya keterima kan. Yang dipilih TV One kenapa? Karena papa nonton TV One. Iya, satu. Oh gitu. Yang kedua, Heeh. pertimbangan resiko-resikonya juga. Apa? Kayak di sini tuh ada training dulu Teh. Kan aku nggak ada basic kan. Iya. Kalau di media lain tuh nggak ada training Kamu langsung. masuknya nyemplung berarti gitu. kampus One atau Kampus One. Kampus jadi One. kayak, Oke.
Terus yang ketiga ini adalah dekat dengan rumah. Apa? Terus lari? Kesini lari? Soalnya yang lain tuh kayak Jakarta Selatan, jauh-jauh lah. Emang Jadi lu rumah di mana? di daerah Semper, Kelapa Gading. Terus pas bilang sama orang tua. Mereka tuh kayak speechless, terus kayak ya udah deh. Speechlessnya Speechlessnya tuh antara seneng nggak seneng karena kayak kok pengennya manajemen. Iya betul. Pengennya kerjanya di perusahaan-perusahaan yang disunter itulah teh, nggak boleh sebut merek lah. Iya tahu. Tadi udah sebut merek soalnya. Tahu. Yang tadi ya. Nanti bisa disensor. Terus akhirnya cita-cita ke situ orang tua maunya. Betul. Dan akhirnya ya udah deh, kata mereka ya udah, karena aku kan dari dulu nggak pernah aneh-aneh ya. Jadi mereka kayak percaya ya udah silahkan, yang penting tanggung jawab sama apa yang udah kamu mau lakuin. Nah, gitu. berarti dari 2019. Betul. Waktu berlalu tiba-tiba udah 4 tahun aja, 5 tahun ya? Mau 5. Ini bentar lagi 5 sih, bentar lagi. Wow, udah mau 5 tahun sampai 2024. Orang tua gimana tuh? Udah mulai menerima, udah mulai seneng, udah mulai bangga-banggain anaknya ke orang tua. Anak gue TV One lo siaran ini gitu. Udah sampai tahap apa orang tua? Bangga-banggain sih iya sih ya. Dari awal mulai ada di layar tuh udah yang koar-koar sih kayaknya. Terus dikirim ke grup keluarga, bener ya? Kirim ke grup keluarga nonton Vena jam segini. Bener. Mudik dulu dong. Kalau dulu tuh aku kan waktu dulu live report tuh aku selalu info bentar lagi mau live gitu. Atau kayak waktu dulu kabar pagi tuh kan jam 4:30 ya teh, ngantuk banget ya. Tapi aku info untuk kayak bentar lagi nih aku, bentar lagi, dan itu mereka ke mama papa ngasih tahu. Rajin nonton. Tapi kalau sekarang udah di fase yang kayak udahlah, malas nontonnya. Awal-awal masih kayak ganti channel. Makanya ditonton tuh presenter host lain teh, bukan anaknya. Lu masa sih? Bener. Kan yang ditonton beritanya kalau sama si bokap kan. Nah yang lucu adalah aku tuh kalau misalnya papa ulang tahun itu tuh suka minta ucapan ulang tahun dari host beberapa yang aku temuin lah gitu, dan dia nggak mau wish dari anaknya gitu, udah mau yang kayak siapa si A, si B, si C gitu. Ya udah di tahap gitu lah, kayaknya udah bosen sama muak kali lihat sendiri. Tapi artinya udah seneng gitu ya, udah terima ya. Tapi Vena sendiri nih di TV One kan 5 tahun ya, senengnya apa sih? Ternyata betul. Setelah cita-cita pengen ke media gitu. Apa ya? Senengnya tuh banyak banget karena setiap hari belajarnya beda teh. Pengalamannya tuh banyak banget, aksesnya luas banget. Yang bahkan kayak kalau aku jadi karyawan di perusahaan yang papaku mau, misalnya kayak lulusan manajemen kerja di situ, aku nggak akan bisa dapetin akses dan pengalaman ini yang luar biasa bisa aku dapetin. Misalnya akses apa yang lu kayak ketemu ring 1 pejabat-pejabat nomor 1 di Indonesia, di luar negeri, terus juga berada di garda terdepan di setiap momen ataupun di setiap peristiwa gitu. Di saat ada bencana mungkin kita semua kan kayak nonton, aduh deg-degan nih pindah apa gimana ya. Nah kita yang nyamperin gitu ya. Nah itu sih yang kayak momen-momen yang bikin kita tuh jadi kayak tahu lebih banyak dibandingkan orang lain, tahu lebih dulu, dan pengalaman-pengalaman itu setiap hari berubah. Jadi nggak pernah bosen tiap harinya sih. Si orang tua ini nggak misalnya, jangan terlalu ke tempat yang bahaya gini, mamah lah misalnya, gitu nggak? Gitu sih, tapi aku nggak denger. Persis. Tapi nggak denger sih. Gue juga gitu dulu. Kan gue dipanggilnya Inong, pokoknya kalau ada penugasan kan waktu itu pernah yang ada gempa apalah gitu, jangan terlalu pengen tahu gini. Ya iya mah, tapi ya di lapangan gimana dong? Mau nggak mau kan? Iya. Tapi kayak gitu ya kurang lebih ya, jurnalis itu harus sampai ke titiknya, ke akarnya. Nah awalnya tuh dulu waktu aku belum ada di posisi jurnalis ini, masih di luar ya, itu aku ngeliatnya kayak wah gila serem banget sih ini bisa di lokasi bencana segala macam tuh pasti deg-degannya luar biasa. Tapi once aku udah ngerasain momen itu tuh jadi udah beda feel-nya, bukan yang kayak takut, tapi lebih kayak udah mindsetnya udah beda. Ini gimana caranya gue bisa ngasih info terbaru, terus banyak juga warga-warga di sana posisi bencana ya teh. Itu tuh mereka tuh pas mereka lagi di posisi titik terendah hidup mereka, malah justru mereka care sama kita-kita ini gitu. Kayak aku nggak kebayang mereka udah kehilangan rumah, udah kehilangan semuanya, mereka masih kayak Mbak belum makan ya sini Mbak gitu. Itu momen yang luar biasa sih. Iya banyak ya yang dialami selama 5 tahun ini. Tadi habis siaran apa tadi? Tadi siaran Apa Kabar Indonesia siang. Nah itu kan berarti siang-siang. Betul. Itu sekalian ngabuburit nggak sih buat lo?
Iya, sekalian ngabuburit. Tapi biasanya habis siaran lanjut liputan kan. Ah? Aku liputan lagi. Serius? Iya, nah baru ngabuburit, real ngabuburitnya tuh di lapangan Di itu. lapangan? Lapangan. Tapi pas jreng, azan maghrib, duduk, lu ada di mana? Di lapangan, di luar. Waduh. Berubah-berubah setiap harinya. Oh, bisa di mana aja tuh? Bisa di mana aja, bisa di mana, bisa di kementerian, bisa di mana-mana, bisa di istana, bisa di semuanya deh. Di kaki lima, Kaki lima di warung, bisa. sama tim. Betul. Yang paling enak kalau misalnya ada seminar di hotel ya. Nah itu dia, jadi udah Makan. disediain makanannya, itu Iya. bener banget sih Teh. Makan Nggak perlu gitu. keluar kantong juga. Bener. Itu kayak udah makan hebat. Tapi kayak gitu ya, berarti suka dukanya. Vena pernah nggak jadi anak muda yang kalau misalnya ngabuburit itu konvoy gitu. Kalau nggak ngabuburit itu sama teman-teman ngapain gitu. Aku enggak sih, nggak pernah. Iya baik banget. Iya nggak pernah. Oh gitu. Iya, anaknya ekstrovert tapi semi-semi introvert gitu sih kayaknya. Oh, nah terus kalau ada nggak teman-teman yang kayak gitu? Maksudnya Ada. Bahkan ngajakin juga ada, banyak. ngabuburit, Ngabuburit. tapi pada nggak puasa, ada nggak? Ada juga banyak deh, banyak. Bahkan kalau perlu di-spill, teman-teman lapangan juga banyak yang nggak puasa. Ya ampun. Jadi itu sebenarnya Tolong. itu tantangan sih buat Iya. kita nih. Lu juga ikutan Aku gua enggak, rasa. aku kayak bisa bilang aku orang yang paling komit dan Masa. aku kan harus mudik ya Teh. Harus mudik tuh di Pantura yang panasnya terik Iya. banget. Dan Iya. itu tuh kayak kerja dari abis subuh sampai malam. Bener. Dan itu tuh panas terik lah, nggak kena Banget. AC. Dan aku 3 tahun berturut-turut harus mudik, itu puasanya nggak batal. Wah. Terus kenapa kemarin si Bayu cerita harus batal ya di sini di Pantura? Oh itu beda orang kali Beda Teh. orang. Tapi si Bayu cuman sekali Iya, gitu. sekali. Wow. Tapi setim itu semuanya pada nggak batal. Batal Teh. Lu doang. Batal, aku doang. Bahkan mereka nawaitunya pas dari 6:30 pagi, pas udah ada liputan di tol yang nggak ada pohonnya, panas Iya. banget itu. Itu mereka udah yang kayak minum, megang gelas, udah kayak udah Fen, Udah. ini pasti capek banget Fen, Ya gitu kan. ampun. Terus aku kayak diem kan, panas. Ya ampun. Mungkin yang ternyata nonton nih, ya. tim kru aku tuh pasti tahu sih. 3 tahun berturut-turut aku nggak pernah batal. Beneran, berarti saksi banyak Saksi ya? semua. Saksi Kan ini 3 banyak. tahun berubah-berubah kan. Nah, Iya. ini mereka semua saksinya. Ada yang nggak percaya tuh si Uni. Nggak percaya. Beneran ya? Iya, Teh. Apa yang bikin lu nggak keganggu buat ikutan buka? Ikutan Aku tuh tipe orang kalau udah maunya A ya A gitu. Jadi kalau dari awal pengennya mau secapek apapun nggak akan bisa ngilangin apa ya keinginan aku untuk bisa puasa sampai selesai gitu. Nah di mindset aku selama harus mudik secapek apapun pasti aku kayak pasti bisa nih, pasti bisa. Masa sih nggak bisa, orang di luar sana tuh bahkan yang kena matahari sepanjang hari tuh masih bisa puasa. Masa kayak aku yang udah ada privilege bisa dapetin akses lebih enak dibanding mereka, masa nggak kuat gitu. Jadi kayak ya udah ibadah terus sambil kerja, kenapa enggak gitu. Keren, orang tua lu pasti bangga banget nih. Ya kan? Pasti orang tua lu bangga banget. Tepuk tangan 2.250.000 orang. Hebat. Tapi kayak gitu ya, berarti lu lebih banyak kalau ngabuburit di rumah aja. Betul, di Kalau rumah. pas lagi enggak kerja. Tapi kalau- mostly kerja terus sore. mostly kerja terus. Mostly kerja. Yang udah pasti kangen gak sih buka bareng sama mama papa gitu? Kangen sih, tapi mereka juga kayaknya udah nggak melihat keberadaan aku. Lebaran juga Teh, itu kan 3 tahun iya. lebaran nih. Iya. Aku nggak lebaran di rumah, lebarannya baru pulang tuh hari kedua lebaran. Dan tahun ketiga tuh aku bisa pulang cepet, jadi di lebaran hari pertama tuh bisa pulang, tapi nyampenya tuh sore lah. Itu mereka sampai kaget kayak, kok pulang? Gitu. Kayak ya ampun, aku di situ sedih kan, kayak aku udah bela-belain mau pulang cepet gitu. Iya mereka kayak udah terbiasa lah. dengan Tapi itu. kan yang bikin mereka tenang, mereka lihat di layar kan bahwa lu Iya, tuh betul. lagi siaran. Dan aku tuh update terus telepon orang tua Posisi. terus, telepon terus. Keren. Minimal sehari sekali 2 kali lah harus telepon. Yang paling dikangenin kalau misalnya buka bersama mama papa apa? Ini sih ngobrol di meja makan. Siapa aja dulu berarti itu seruangan tuh? Ada papaku, mamaku, kakak, adik sama aku kan. Aku anak tengah. Jadi biasanya papaku tuh kan suka bercanda-bercanda kan. Tiba-tiba kayak tadi habis live makanan di sini ya, enak gak sih gitu? Atau tiba-tiba kayak nanya-nanya gitu. Kadang kan kalau di meja makan tuh
kita nih nggak mau memulai obrolan dulu sebelum mungkin orang tua mau nanya atau gimana. Oh gitu? Iya. Oh, lu orang yang tipe nggak cerewet gitu, tadi tuh aku gini, Iya, cerita duluan. aku diem sih kalau di rumah gitu, karena mamaku tuh udah cerewet banget gitu, jadi kayak energinya udah turun kali dari sebelum mamaku gitu. Capek deh. Iya, jadi biasanya mamaku baru aku ngobrol gitu, kalau ditanya baru ngobrol. Oh gitu. Dan di meja makan lebih cair ngobrolnya daripada di luar meja Kakak, makan. adek kayak lu juga nggak? Mereka yang Kakakku introvert banget. wah, Adekku introvert tapi sedikit lebih baik dibanding aku. oh gitu. Wow. Jadi di rumah kebayang kan, Berarti mamaku si doang mama yang yang miau gitu. Wow, oke. Dan orang timur tuh kalau ngomong tuh kan nadanya Timur emang mana? Sulawesi Utara. Manado, iya. Dua-duanya ayah ibu. Papaku tinggal di sana tapi darahnya tuh darah Samarinda, cuman udah nggak pernah kesana lah. Oh. Tapi udah karakter timur lah sebenarnya. Jadi kalau timur tuh lebih Lebih naik nadanya teteh. Sementara aku lahir besar di sini kayaknya agak kejawa-jawaan atau gimana ya. Jadi kalau ngobrol sama mereka kayak miau miau miau, kita oke. Oh, gitu. Lu Gitu. lebih Jawa daripada orang Betul, Jawa lebih kayaknya. Jawa, betul. Banyak yang bilang kamu kayaknya Jawa, padahal nggak ada Jawa-Jawanya. Iya, nggak ada beneran. Tapi lu emang kalau di TikTok nggak kelihatan sih Jawanya. Oh di TikTok, emang di TikTok bisa kelihatan. Iya. Tapi Vena so far berarti di TV One 5 tahun, walaupun nggak buka bareng keluarga, nggak ngabuburit sama teman-teman, lu happy? Happy banget sih. Ini momen yang bikin ya banyak juga yang ngerasa di bulan puasa tuh bisa menaatkan ibadahnya gitu ya, walaupun masih agak bolong-bolong juga teteh. Tapi di bulan puasa ini tuh kayak apa ya, selain kita membersihkan pencernaan Iya, kita, katanya kan kayak di detox betul, nih di kita detox. sebulan. Kadang kan kalau siang kita pakai baju ketat-ketat gitu, kalau nggak bulan puasa tuh pasti ada buncit-buncitnya gitu teh. Nah puasa nih, wah top gitu, Langsung slim. langsing gitu. Dari samping tuh, samping rata ya. Begitu lebaran belum lagi. betul gitu. Gitu. Jadi ibadahnya dapet, Ibadahnya dapet, sehat kerjanya perutnya dapet, kurusnya juga dapet. Lu mau kurus apa lagi sih, udah kurus? Kalau dari depan, dari samping enggak sih teh. Aduh, ada yang nyeletuk tuh. Oke Vena, thank you banget. Terima kasih Teteh. Ya, udah Luar ngobrol biasa. di Bakwan. Bakwan. Aduh jadi pengen bakwan beneran. Ada nanti, tapi ya? nanti pas Nanti ya? buka, Oke, ntar ya. oke. Ya udah, Vena thank you. Terima kasih, Kembali Teteh. lagi nanti setelah jeda bersama kru yang lain dari TV One di Bakwan Buka Bersama TV One.